Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Jamin Poyot. Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis. Teman-teman sudah pernah dengar apa itu listrik statis? Iya, betul. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Fenomena listrik statis sering kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menyetrika kain wol, begitu selesai disetrika, maka kain wol tersebut menarik rambut-rambut di badan kita saat kain tersebut didekatkan ke tubuh. Atau coba kita lakukan dengan menggunakan balon. Gosokkan balon ke rambut, kemudian tempelkan pada dinding. Balon akan menempel pada dinding. Dalam skala yang besar, fenomena listrik statis sering kita lihat pada timbulnya petir akibat loncatan muatan listrik statis. Gejala listrik statis terjadi pada penggaris mika. Nah, ketika kita menggosokkan penggaris ke rambut, sejumlah elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, jumlah elektron pada penggaris bertambah. Penggaris menjadi bermuatan negatif. Perbedaan jumlah muatan pada penggaris ini menimbulkan gejala kelistrikan. Muatan pada penggaris ini bersifat diam atau statis. Gejala kelistrikan yang terjadi disebut listrik statis. Gejala kelistrikan statis inilah yang menyebabkan rambut tertarik penggaris. Gejala kelistrikan statis juga terjadi pada serpian kertas yang menempel pada penggaris. Nah, teman-teman, ada beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mesin fotokopi, yang kedua ada cat semprot, dan yang selanjutnya ada sisir rambut. Yang selanjutnya adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Salah satu contoh listrik dinamis adalah pada baterai. Baterai mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif adalah ujung baterai yang tonjolan kecil, sementara kutub negatif adalah ujung baterai yang rata atau biasanya mengkilap. Nah, jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, elektron mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Aliran elektron ini disebut arus listrik, teman-teman. Nah, ketika arus listrik melewati lampu, arus listrik menyebabkan lampu menyala. Ketika salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai, lampu akan mati karena elektron tidak dapat mengalir. Arus listrik hanya dapat menyala pada rangkaian tertutup. Nah, dapatkah kalian menemukan gejala listrik dari kegiatan tersebut? Gejala listrik terbukti dengan adanya nyala lampu. Lampu dapat menyala karena adanya elektron. Elektron mengalir berarti elektron terus bergerak atau dinamis. Karenanya, gejala listrik timbul disebut listrik dinamis. Beberapa contoh listrik dinamis dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu mobil mainan. Selanjutnya ada senter. Lalu ada bel listrik. Dan ada handphone. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu ada yang namanya rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada perubahan energi listrik. Teman-teman, perubahan energi listrik terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas, teman-teman. Ada banyak alat rumah tangga yang dapat mengubahnya. Contohnya, setrika listrik, kompor listrik, dispenser, dan solder. Di dalam alat-alat tersebut terdapat elemen pemanas. Ketika dialiri arus listrik, elemen pemanas menjadi panas.
Yang kedua ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi cahaya. Sekarang orang sudah mengenal lampu listrik. Lampu listrik mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dengan lampu listrik, malam hari menjadi terang benderang. Kalian pun dapat belajar dengan nyaman. Yang ketiga ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Mobil-mobilan baterai bergerak dengan memanfaatkan baterai. Roda mobil dapat berputar karena terhubung dengan motor listrik. Motor listrik inilah yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, teman-teman. Ada banyak peralatan rumah tangga yang memiliki motor listrik. Adanya motor listrik membuat peralatan tersebut dapat menghasilkan energi gerak. Contohnya kipas angin, blender, mesin cuci, dan pengering rambut. Nah, yang terakhir itu ada perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, teman-teman. Radio, televisi, handphone, dan bel listrik merupakan penghasil bunyi. Namun, alat itu tidak berfungsi jika tidak ada listrik. Dengan demikian, alat-alat tersebut mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Baiklah teman-teman, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.